Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari materi perdagangan internasional, yaitu bagian yang kedua, neraca pembayaran, kurs, dan devisa. Yang pertama, sebelum kita memasuki neraca pembayaran, kita masuk dulu ke bagian pembahasan neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu apa? Neraca perdagangan ini merupakan suatu daftar atau neraca yang berisi transaksi perdagangan dengan luar negeri. Nah, ini daftarnya atau neraca itu ada dalam jangka waktu tertentu, biasanya dibuat selama 1 tahun untuk melihat bagaimana transaksinya tersebut. Nah, transaksinya terdiri dari transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi untuk debit sendiri berisi nih ya, yang bagian transaksi debit. Nantinya neraca tersebut berisi mengenai bertambahnya kewajiban. Kalau kewajibannya nambah, otomatis hutangnya itu bertambah. Neraca barang atau neraca perdagangan di sini berisi impor barang dari negara lain. Karena kita mengambil barang dari negara lain atau mendatangkan barang dari luar negeri, kita harus membayar transaksi tersebut. Lalu pada transaksi kredit, ini perlu kalian ketahui ya, transaksi kredit berisi mengenai bertambahnya hak. Bertambah haknya itu maksudnya apa? Jadi kita memperoleh pendapatan atau penghasilan. Oke, Ibu ulangi lagi. Yang pertama ini berisi hutang, intinya yang debit. Nah, kalau yang bertambahnya hak ini berisi masuknya arus pendapatan. Nah, pada bagian neraca barang atau neraca perdagangan ini adalah ada arus ekspor barang ke negara lain. Kita mengirimkan barang ke luar negeri sehingga memperoleh pemasukan atau pendapatan bagi negara kita. Pada akhirnya akan menambah hak dari negara kita atau menambah penghasilan pendapatan negara. Kita ke bagian berikutnya, ada neraca pembayaran atau kita sebut dengan istilah asingnya yaitu balance of payment. Ini balance ya, mohon maaf ada sedikit kurang jelas. Nah, neraca pembayaran ini berisi apa sih? Neraca pembayaran ini berisi catatan atau dokumen sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain selama masa tertentu. Nah, ini lebih luas lagi jika neraca pembayaran. Jadi, seluruh transaksi ekonomi penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Ini isinya dokumen. Kalau kita mau lihat bentuk neracanya itu kurang lebih seperti ini. Sama seperti bagian yang kita pelajari sebelumnya, neraca perdagangan, hanya saja di sini lebih lengkap lagi. Nah, isinya pada transaksi debit jangan lupa tadi tentang kewajiban atau hutang. Pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan. Isinya impor. Lalu neraca jasa. Berisi pembayaran jasa ke penduduk luar negeri, pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri. Misalnya ada warga luar negeri yang bekerja di Indonesia, maka kita harus membayar gajinya. Nah, ini kita mempunyai kewajiban kepada mereka. Atau jika kita pergi wisata ke luar negeri, kita juga berkewajiban untuk membayar. Neraca hasil modal berisi mengenai pembayaran bunga dan dividen. Lalu neraca modal. Neraca modal ini merupakan kredit yang diberikan ke luar negeri dan pembayaran cicilan hutang. Jadi kita bisa meminjamkan ke luar negeri, memberikan kredit, dan bisa juga kita jika mempunyai hutang, kita berkewajiban untuk membayar cicilan hutang. Yang kelima, ada neraca utang piutang jangka panjang. Lalu pada neraca utang piutang jangka panjang ini berisi pembelian obligasi dari luar negeri. Jadi kita membeli obligasi milik luar negeri. Keseluruhannya transaksi debit ini tadi berisi mengenai kewajiban kita untuk membayar. Berikutnya transaksi kredit. Pada neraca barang atau neraca perdagangan berisi ekspor barang ke negara lain. Kita mengirimkan barang ke luar negeri sehingga memperoleh pendapatan atau penghasilan. Neraca jasa, penerimaan jasa dari penduduk luar negeri. Misalnya ada TKI yang bekerja di luar negeri, otomatis memperoleh gaji ya. Nah, sehingga ada penerimaan jasa, bertambahnya hak pada neraca pembayaran. Penerimaan pariwisata dari luar negeri, jika ada warga asing yang pergi ke negara kita untuk berpariwisata. Berikutnya ada neraca hasil modal, berisi mengenai penerimaan bunga dan dividen. Penerimaan bunganya ini bisa dari bunga karena kita mempunyai suatu saham di luar negeri, dan juga dividen, bunganya bisa saham juga bisa obligasi. Nah, terutama kalau yang saham itu pada dividen ini, karena memperoleh laba atas penanaman saham dividen. Bunganya terperoleh dari bunga kupon atau obligasi. Lalu pada neraca modal diperoleh dari kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang. Kita pinjam ke luar negeri, otomatis kita dapat uang ya. Kita memperoleh kredit dan juga menerima cicilan utang jika ada luar negeri, ada negara lain di luar sana yang memiliki pinjaman ke negara kita. Lalu yang kelima, neraca utang piutang jangka panjang. Negara kita memperoleh hak berupa penjualan obligasi ke luar negeri sehingga memperoleh pembayaran dari hasil penjualan obligasi tersebut.
Oke, kita lanjutkan lagi pada masih bagian dari neraca pembayaran, yaitu pada bagian perhitungan surplus atau defisit suatu negara. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa defisit neraca pembayaran akan terjadi jika nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Berarti suatu negara itu mengalami defisit atau bisa dikatakan kerugian. Sedangkan surplus suatu negara, ada kelebihan ya atau keuntungan, akan diperoleh jika nilai ekspor negara kita lebih besar dari nilai impor. Lalu kita lihat lagi. Di sini itu ada stok nasional. Pada stok nasional ini, suatu negara stoknya akan berkurang jika neraca pembayaran suatu negara memperoleh defisit. Sedangkan stok nasional suatu negara cadangannya akan bertambah jika neraca pembayaran mengalami surplus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya pinjaman akomodatif. Pinjaman akomodatif ini apa? Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor. Dan merupakan bagian dari defisit. Inilah pinjaman akomodatif, pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor dan merupakan bagian dari defisit. Ada satu lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu pinjaman otonom. Apa ini pinjaman otonom? Pinjaman yang masuk atas kemauan sendiri dan tidak berpengaruh terhadap defisit. Ini pinjaman otonom. Lalu kita bisa perhatikan contoh soal di sini. Diketahui data suatu negara mendapatkan ekspor 800. Oh, maaf. Suatu negara memperoleh ekspor 800, lalu impornya diperoleh 1000, artinya lebih besar impornya daripada ekspornya. Karena lebih banyak impornya, atau bisa dikatakan ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara memperoleh defisit.
Nah, di sini kita ketahui bahwa terjadi defisit neraca pembayaran yang kita perlihatkan dari neraca perdagangannya itu defisit 200. Nah, defisit 200 tetap harus kita tutup. Caranya dengan melakukan pinjaman otonom, pinjaman yang masuk atas kemauan sendiri dan tidak berpengaruh terhadap defisit. Pinjaman otonom 40 dan pinjaman akomodatif 80, pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor dan merupakan bagian dari defisit. Lalu kita juga menggunakan stok nasional atau yang berarti di sini stok nasionalnya berkurang. Ini ya yang bagian atas. Stok nasionalnya menjadi berkurang atau defisit sebesar 80. Nah, ini 200-nya kita tutup dengan menggunakan pinjaman dan stok nasional sehingga saldonya 0. Untuk neraca pembayaran sendiri itu bisa diketahui berapa nilai defisitnya kita jumlahkan dari pinjaman akomodatif dan stok nasional. Kita singkat dengan Akomnas. Karena pinjaman ini berkaitan dengan adanya kelebihan impor. Jadi yang otonom itu bisa dikatakan kurang masuk untuk memperlihatkan surplus atau defisitnya neraca pembayaran. Sehingga di sini kita ketahui jika neraca pembayaran itu defisit sejumlah 160. Neraca pembayaran defisit 160. Sedangkan jika ditanyakan neraca perdagangannya juga defisit, tapi defisitnya 200. Kemudian kita tambahkan satu lagi bagian yang cukup penting, yaitu dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. Dampaknya apa saja? Yang pertama, akan terjadi perubahan terhadap kurs devisa. Yang kedua, perubahan terhadap harga. Yang ketiga, perubahan terhadap tingkat pendapatan. Dan yang keempat, perubahan terhadap tingkat harga. Kita ke bagian berikutnya, yaitu bagian kurs. Kurs ini merupakan jumlah satuan mata uang asing yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Atau dalam singkatnya, kurs ini juga diartikan dengan nilai tukar mata uang dalam negeri. Tadi pengertian secara panjang ya. Jadi kita mau menukarkan satu mata uang asing, lalu akan kita tukarkan dengan mata uang rupiah yang kita miliki atau sebaliknya. Nah, untuk kurs ini dibagi menjadi
dua. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual ini apa? Kurs jual yaitu menukar uang dalam negeri dengan uang asing. Caranya adalah dengan dibagi. Misalnya, seseorang mempunyai uang rupiah, jadi Bapak A mempunyai uang rupiah sebesar 12 juta. Akan ditukar dengan mata uang dolar. Berapakah uang yang Bapak A peroleh? Misalnya saat itu diketahui kurs jual sebesar, kurs jualnya ini Rp12.000. Berarti cara penyelesaiannya 12 juta uang rupiah yang dimiliki Bapak A, kita bagi dengan harga $1 kurs jual, yaitu 12.000. Hasilnya adalah diperoleh uang sebanyak $1.000. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Jadi, ada uang rupiah yang ditukarkan ke mata uang asing. Ini yang pertama, kurs jual. Lalu, satunya lagi, ada kurs beli. Kurs beli suatu negara, ini kebalikannya dari kurs jual. Kurs beli merupakan menukar uang asing dengan uang dalam negeri dengan cara dikali. Misalnya, Ibu Y dia berasal dari Amerika Serikat dan mempunyai uang dolar karena mau tamasya atau berwisata ke Indonesia. Dia mempunyai uang sebanyak $500. Akan ditukarkan dengan uang rupiah karena dia berwisata ke Indonesia. Dengan ketentuan yang ada saat itu, kurs beli adalah senilai $10.000 per dolarnya. Berapakah uang yang Ibu Y peroleh? Nah, berarti caranya $500 tersebut kita kalikan dengan kurs beli yang ada saat itu. 500 dikali 10.000 hasilnya adalah diperoleh uang oleh Ibu Y sebesar 5 juta rupiah. Nah, seperti itu perbedaan dari kurs jual dan kurs beli. Jika kurs beli, kita akan menukarkan uang asing yang kita miliki dengan uang dalam negeri dengan cara dikali. Berikutnya kita ke sistem kurs valuta asing. Jadi ada beberapa bagian sistem kurs valuta asing, di mana sistemnya yang pertama adalah sistem standar emas atau kurs tetap.
Sistem standar emas atau kurs tetap ini juga ada nama lainnya dalam istilah asing, yaitu gold standard system, dan yang kurs tetapnya ini fixed rate system. Untuk sistem standar emas ini masih dibagi lagi menjadi 4, di mana yang pertama adalah sistem atau kurs paritas Artayasa. Kurs paritas Artayasa atau dalam bahasa Inggris mean parity, kita menggunakan sistem pertukaran kurs valuta asing dengan melihat bagaimana kandungan emasnya. Lalu yang kedua ada kurs titik ekspor emas. Nah, kurs titik ekspor emas ini menggunakan kurs valuta asing tertinggi dalam sistem standar emas. Lalu berikutnya yang ketiga ada kurs titik impor emas. Kurs titik impor emas ini kebalikannya dari titik ekspor, di mana menggunakan kurs valuta asing atau falas yang terendah dalam sistem standar emas. Lalu yang keempat ada kurs falas yang terjadi. Kurs falas yang terjadi di sini yaitu kurs yang bergerak naik atau turun di sekitar kurs paritas Artayasa. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ada sistem kurs mengambang atau disebut juga dengan sistem kurs bebas. Disebut juga dalam istilah asingnya yaitu floating exchange rate system. Ini sistem kurs valuta asing yang seperti apa? Masih dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem kurs mengambang murni atau disebut juga dengan clean float, di mana sistem kurs ini tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi memang murni bagaimana adanya kurs tersebut bergerak. Yang kedua ada
sistem kurs mengambang kurang murni. Kurang murni. Di mana nama lainnya adalah dirty float. Yaitu di sini ada campur tangan pemerintah dalam penetapan kursnya. Kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, ada sistem kurs tambatan. Sistem kurs tambatan ini disebut juga dengan page rate system. Page rate system ini seperti apa? Di mana sistem kursnya itu akan digunakan oleh suatu negara di mana mata uang tidak convertible terhadap emas. Jadi mata uang di negara tersebut itu tidak mudah untuk convertible, tidak mudah diubah dalam bentuk emas. Yang keempat, ada sistem kurs mengambang terjadi. Sistem kurs mengambang terkendali, terkendali atau kurs yang distabilkan. Disebut juga sistem kurs mengambang terkendali ini dengan manage float atau dirty float. Nah, kurs yang distabilkan ini ketika kursnya bergerak menaik atau tinggi, maka nanti pemerintah akan menstabilkannya, atau sebaliknya jika kurs bergerak turun atau terendah, nanti akan ada juga penyesuaian dari pemerintah. Kita ke bagian yang terakhir. Dalam perdagangan internasional, terutama ini alat pembayarannya adalah devisa. Apa yang dimaksud dengan devisa? Devisa ini merupakan alat pembayaran luar negeri. Ini alat pembayaran luar negeri disebut dengan devisa. Nah, fungsi dari devisa sendiri itu apa saja? Yang pertama, fungsi devisa untuk alat tukar internasional. Yang kedua, alat pembayaran utang luar negeri. Yang ketiga, alat stabilisasi mata uang suatu negara. Yang terakhir atau yang keempat, ini alat ukur kemampuan
negara dalam melakukan transaksi internasional. Ya, ini dia fungsi dari devisa. Oke, kita sampai pada akhir bagian materi perdagangan internasional, terutama alat pembayaran devisa ini. Semoga kalian dapat mempelajari materi perdagangan internasional dengan baik. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.